Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3143-3145. Kamu benar-benar memiliki sesuatu, Nak. Tidak heran kamu begitu sombong. Kamu baru saja membuka ruang asli dan menyadari beberapa jenis asal. Bahkan di zaman kuno, kamu bisa dianggap jenius. Lalu kenapa jika kamu membukanya sumbernya, apa yang bisa kamu ubah? Tebing Tulang berkata dengan senyum dingin. Kalau begitu coba saja. Teriak Dev dengan keras, mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya ke atas, dan langsung menerbangkan tombak penahan langit. Dengan pedang Dev, cahaya keemasan muncul, yang langsung memantulkan seluruh langit, dan seluruh langit tampak menjadi galaksi emas. Bahkan air laut, yang sehitam tinta, berubah warna di bawah cahaya keemasan. Tebing Tulang sedikit mengernyit, dan tombak langit di belakangnya menghilang dalam sekejap, dan berkumpul bersama dengan tombak langit yang tertiup angin. 81 tombak yang dipegang langsung dikumpulkan menjadi satu. Tebing Tulang melompat ke depan, meraih tombak langit, dan raungan harimau meletus dari tombak langit, kekuatan-kekuatan penghancur meletus dalam sekejap. Boom! Pedang Dev bertabrakan dengan kekuatan dari tombak penahan langit, menyebabkan ruang di sekitarnya berubah seketika, dan laut di sekitarnya langsung memicu gelombang besar ratusan meter. Kekuatan semacam ini membuat semua orang di pulau itu merasa tercekik. Kekuatan ini sama sekali tidak kalah dengan milikku. Tuan Chen sangat kuat. Dia hanya berada di peringkat ke-8 dari alam tubuh komposit. Terlalu menakutkan, hantu tua gunung iblis itu tampak terkejut. Dibandingkan dengan pukulan Dev barusan, dia mengakui bahwa dia bahkan tidak bisa menggunakannya. Ini terlalu menakutkan, bagaimana ini bisa menjadi kekuatan yang dapat meletus oleh seorang biksu dari peringkat ke-8 dari alam tubuh komposit. Melihat pukulan ini, ekspresi Lionel menjadi sedikit rumit. Sebagai Master Sekte Terbang, seorang biksu yang baru saja dipromosikan ke alam kesengsaraan transendensi, ketika dihadapkan dengan pukulan Dev barusan, dia terkejut setelahnya. Baru saja dia secara naluriah ingin lari, karena pukulan barusan dan setelah ledakan membuat semua orang merasakan bahayanya. Akan memalukan jika dia berbalik dan melarikan diri. Belum lagi yang lain, semuanya berwajah muram, berusaha sekuat tenaga untuk menahan akibat ledakan. Pada saat ini, Tebing Tulang, di bawah hantaman ini, tubuhnya tiba-tiba mundur, dan tombak penahan langit di tangannya langsung bubar, bergegas ke arahnya dan berubah menjadi seberkas cahaya, menembus langsung ke pulau. 81 tombak penahan langit membentuk pola aneh di pulau kecil itu. Melihat ke bawah dari udara, wajah Tebing Tulang langsung menjadi sangat jelek, karena 81 tombak penahan langit ditempatkan langsung ke tangan besar dengan jari tengah terangkat. Jelas, Dev menggunakan metode ini untuk mempermalukannya. Melihat bahwa Dev merobohkan tombak penahan langit dengan satu pukulan, semua orang diam-diam menghela nafas lega. Bahkan biksu lain diam-diam berdoa untuk kemenangan Dev. Bagaimanapun, kemenangan Dev memungkinkan mereka untuk bertahan hidup, jika tidak mereka semua akan dimakan oleh Tebing Tulang ini. Tulangmu yang patah tidak buruk. Mereka tidak patah di bawah tebasan pedang pembunuh nagaku. Itu karena roh pedang-pedang pembunuh nagaku rusak, jadi kekuatannya tidak sepenuhnya bisa digunakan, atau kamu sudah berubah menjadi sampah, kata Dev sambil mencibir. Mendengarkan kata-kata Dev, wajah Tebing Tulang penuh amarah. Sebagai orang kuat di zaman kuno, meskipun hanya ada sisa jiwa yang tersisa, kekuatan ilahinya masih ada. Tebing Tulang akan mati karena marah. Ini persis saat harimau jatuh di pinggang dan diintimidasi oleh anjing, dan naga jatuh di air dangkal dan digoda oleh udang. Tebing Tulang melambaikan tangannya, dan 81 tombak penahan langit kembali ke belakangnya, tetapi saat ini Tebing Tulang terkejut menemukan bahwa beberapa dari 81 tombak penahan langit telah retak. Ini mengejutkan rahang Tebing Tulang. Tombak langit ini ditempa dari tulang kaki binatang harimau purba dan diberkati dengan berbagai rune. Di bawah pukulan Dev, retakan muncul. Terlebih lagi, pedang pembunuh naga Dev belum mengerahkan kekuatan penuhnya. Bukankah ini terlalu keterlaluan? Wah, sepertinya aku benar-benar meremehkanmu, tapi tidak peduli seberapa kuatnya kamu tidak lebih dari semut yang lebih besar di mataku. Tebing Tulang masih berkata dengan arogan. Setelah selesai berbicara, saya melihat bahwa Tebing Tulang menyatukan kedua tangannya di depan dadanya, dan setetes darah jiwa dipaksa keluar dari antara kedua alisnya. Darah jiwa melayang perlahan, lalu tiba-tiba meledak, membentuk awan kabut darah,
kabut darah ini menyelimuti semua tombak penahan langit. Di bawah restu kabut darah ini, rune di tombak penahan langit mulai berkedip dan memerah. Ketika Dev melihat ini, dia tidak ragu-ragu, tetapi mengayunkan pedang pembunuh naga, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi kilatan petir dan bergegas menuju tebing tulang. Pedang tebas naga mengayunkan serangkaian cahaya pedang, menyerang tebing tulang seperti badai. Melihat ini, tebing tulang mengumpulkan tombak langit lagi, lalu mengikuti Dev untuk bertarung dengan tombak penahan langit. Tombak langit di tangan tebing tulang, setiap kali dia mengayunkannya, ada angkutan hantu yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan harimau di kehampaan terlihat membuka mulut berdarah mereka. Dan Dev memegang pedang pembunuh naga, bola-balik melalui hantu di seluruh langit, seolah menghadapi serangan kuat yang tak terhitung jumlahnya pada saat yang sama. Kecepatan Dev juga sangat cepat, menyalakan cahaya pedang di seluruh langit, keduanya pecah dengan kekuatan penuh. Tidak ada yang berani meninggalkan kelonggaran, semua orang hanya bisa melihat, di udara, bayangan pedang bola balik, dan ada semburan suara siulan, seperti jurang neraka. Dapat dikatakan bahwa kedua orang itu bertarung di dunia yang gelap, matahari dan bulan gelap, dan semua orang terpana. Pada titik ini, Dev dan tebing tulang tidak dapat lagi dibedakan, hanya sosok yang tidak lengkap yang dapat dilihat di seluruh langit, dan bahkan lintasan pergerakan kedua orang tersebut tidak dapat dibedakan. Terlalu menakutkan. Jika kita buru-buru membantu, kita mungkin akan tercekik dalam sekejap. Melihat pertempuran yang mengerikan itu, Lionel berkata dengan keringat dingin di dahinya. Sebagai seorang kultivator di alam kesengsaraan transendensi, Lionel berpikir bahwa bahkan jika dia bertarung sendirian, mustahil baginya untuk memiliki adegan yang begitu menakutkan. Kekuatan bertarung Dev benar-benar di luar imajinasinya. Siapa yang mengira bahwa seorang kultivator kecil di alam komposit akan meledak dengan aura dan kekuatan yang lebih kuat daripada para kultivator di alam kesengsaraan transendensi. Dan para biksu lainnya sangat tidak percaya. Mereka mengira Dev cukup gila ketika memicu guntur emas untuk membunuh elang berbulu perak, tetapi mereka tidak menyangka Dev bisa bertarung sengit dengan biksu kuno ini. Bagaimana kecepatan ini, kekuatan ini, dimiliki oleh seorang biksu di alam komposit? Rahang semua orang hampir jatuh karena kaget. Jika mereka melawan Dev, mereka akan terbunuh dalam hitungan detik. Boom! Dengan ledakan, cahaya keemasan tiba-tiba muncul di langit, dan dengan nyanyian naga, tubuh tebing tulang terbang mundur. Memegang tombak langit dengan erat di tangannya, tebing tulang tahu bahwa jika dia melepaskannya, tombak langit itu mungkin bukan miliknya. Setelah tebing tulang terbang terbalik untuk jarak tertentu, wajahnya menjadi sangat jelek, dia mengertakkan gigi dan menatap Dev. Tapi Dev tenang dan rileks, wajahnya tetap tenang. Aku baru saja menerobos, dan benar-benar membutuhkan pertarungan yang sengit untuk merangsang potensi dalam tubuhku. Dev merasa pertarungan itu sangat menyenangkan. Tapi tebing tulang itu agak menyedihkan, Dev menganggap dirinya sebagai pelatih, dan sama sekali tidak menganggap dirinya sebagai lawan. Tebing tulang, yang bertahan selama ribuan tahun, tidak pernah diremehkan. Nak, jika aku bukan tubuh jiwa yang tersisa, bagaimana aku bisa membiarkanmu bertindak liar, tapi jangan meremehkanku. Bahkan jika aku melawan hanya dengan sisa jiwa ini untuk binasa hari ini, aku akan membiarkanmu mati. Dia berniat mengikuti Dev mati bersama. Saya melihat tebing tulang melepaskan tombak penahan langit di tangannya, dan cahaya samar berwarna darah memancar dari sekujur tubuhnya. Rune pada tombak penahan langit menyala lagi, dan dari tubuh tebing tulang, ada semburan harimau yang melolong. Segera setelah itu, tubuh tebing tulang menjadi semakin ringan, dan kemudian seekor harimau tumpang tindih dengan tubuh tebing tulang. Saat harimau berlari keluar, tombak penahan langit bergabung dengan harimau, dan lingkaran cahaya kemerahan melonjak di sekitar harimau, menyebabkan ruang terus terdistorsi, sehingga tidak mungkin untuk melihat penampilan harimau dengan jelas. Harimau ganas ini seperti proyektor, memproyeksikan sosoknya ke udara, dan aura menakutkan di tubuhnya jelas membuat darah binatang purba terbangun. Harimau itu sepertinya menyatu dengan seluruh ruang, dan bahkan tubuh tebing tulang tampak menjadi transparan. Ada cahaya merah bersinar di mata harimau, menyinari Dev seperti dua lampu sorot. Bahkan jika tubuhku mati dan kekuatanku rusak, kekuatan magis yang aku miliki berada di luar pemahaman seorang kultivator kecil sepertimu. Tunggu dan mati saja. Setelah tebing tulang selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan harimau itu mengaum, dan tiba-tiba pergi ke arah Dev. Terkadang harimau ganas ini berbentuk harimau, dan terkadang menjadi tombak yang menahan langit, tidak mungkin untuk mengetahui apa yang menyerang.
Dev menghadapi serangan itu dengan cibiran di sudut mulutnya. Segera setelah itu, saya melihat Dev di udara, yang tiba-tiba menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia berubah menjadi 6 Dev yang identik. Aura setiap Dev persis sama, hampir tidak mungkin membedakan mereka dari aura mereka. Tebing tulang terkejut dengan perubahan mendadak ini, dan bahkan harimau itu berhenti sejenak, tidak tahu bagaimana menyerang yang mana. Huff, sedikit ilusi, kamu juga ingin membuatku bingung. Tebing tulang mendengus dingin, dan kemudian penglihatan di belakang seluruh orang itu bergetar, dan tombak penahan langit langsung bubar, berubah menjadi 81 tombak penahan langit lagi. Setiap tombak yang memegang langit berubah menjadi harimau yang ganas, melolong mengaum. Tiba-tiba, seluruh pulau bergema dengan auman harimau. Suara melolong ini membawa kekuatan menghancurkan langit dan bumi, membuat semua orang merasakan sesak di dada mereka, seolah-olah tubuh mereka ditekan oleh batu besar. 81 harimau ganas, menghadapi 6 Dev, hampir mengepung Dev di tengah. Kali ini, semua orang menjadi gugup. Bagaimanapun, dalam situasi ini, apakah Dev masih memiliki kekuatan untuk melawan? Mereka semua mengira klon Dev hanyalah hantu, tetapi sebenarnya hanya ada satu tubuh Dev. Tetapi mereka tidak tahu bahwa ke-6 Dev ini dapat dikatakan semua tubuh asli, dan mereka semua memiliki nafas dan kemampuan tubuh Dev. Nak, biarkan aku melihat ilusi kecilmu, bagaimana kamu bisa bersembunyi. Tebing tulang mendengus dingin. Tapi Dev tidak panik, mengangkat pedang pembunuh naga, dan tiba-tiba mengeluarkan peluit naga. Saya melihat cahaya keemasan cerah mekar dari tubuh Dev, dan kekuatan naga menembus pedang pembunuh naga, melonjak langsung ke langit. Segera setelah itu, 6 sosok Dev saling tumpang tindih, dan cahaya keemasan menjadi lebih terang. Segera, di belakang Dev, sosok naga emas perlahan muncul. Seekor naga emas besar melayang di udara, dengan sepasang mata seukuran ember. Naga emas meraung, dan aura yang menakutkan membuat seluruh kekosongan bergetar. Bahkan di hadapan lebih dari 80 harimau ganas, naga emas masih memancarkan keagungan, dan matanya penuh penghinaan. Melihat naga emas muncul di belakang Dev, ekspresi tebing tulang langsung berubah. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa seorang junior dari klan naga emas, seorang pembudidaya kecil di alam tubuh komposit, akan meledak dengan jiwa naga emas. Ini tidak mungkin, hanya darah paling murni dan mulia dari klan naga emas yang dapat mengeluarkan jiwa naga emas. Dan bagaimana mungkin Dev, seorang kultivator kecil di dunia surga dan manusia, menjadi garis keturunan paling mulia dari garis keturunan naga emas? Mustahil, sangat mustahil. Tapi naga emas berenang di atas kepala Dev, itu benar-benar muncul di depan matanya, tebing tulang tidak mau mengakuinya. Bersambung.